Bapak Ibu Saudara diberkati Tuhan. Haleluya. Coba lihat dulu samping kiri kanannya, ada wajah-wajah yang bersuka cita pagi hari ini. Haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Hari ini kita boleh ada di minggu terakhir di bulan Februari, semua karena penyertaan Tuhan. Amin. Mari kita satukan hati dan berdoa bersama-sama pagi hari ini. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat kebaikan, buat kasih setia Tuhan. Hari ini Tuhan, kami boleh ada di minggu terakhir di bulan Februari. Kami tahu Tuhan bahwa bukan dengan kekuatan kami dapat melalui hari lepas hari, tetapi semua karena pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Dan kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu. Kami mengucap syukur buat kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, pagi hari ini kami mau datang beribadah kepada-Mu. Kami mau bawa hati, pikiran, tubuh, jiwa, roh kami, seluruh kehidupan kami. Oleh sebab itu mari Engkau Tuhan selidiki hati kami. Ampuni sekiranya Tuhan masih dapati ada dosa pelanggaran. Kuduskan seluruh kehidupan kami, agar setiap kami yang hadir pagi hari ini boleh layak masuk dalam hadirat-Mu yang kudus. Tuhan, kami berdoa, tempat ini Engkau basuh dengan kuat kuasa darah-Mu Tuhan. Sucikan, kuduskan dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami berdoa menolak setiap pekerjaan kuasa kegelapan, roh-roh yang tidak berasal daripada Tuhan, yang mau mengganggu ibadah kami pagi hari ini, yang mau mengganggu hati dan pikiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami hancurkan oleh kuasa darah Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap pagi hari ini kami beroleh kemenangan, kami beroleh kelepasan bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Bapa. Kami percaya saat Tuhan hadir tengah-tengah kami, ada kuasa Tuhan, sehingga yang datang dengan lemah dikuatkan dalam nama Yesus. Mereka yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Dan kami percaya berkat Tuhan melimpah atas setiap kami pada hari ini. Terima kasih Bapa. Dimuliakan Engkau di tempat ini Tuhan. Dan tidak ada satupun dari kami yang mencuri kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Mari berikan yang terbaik bagi Tuhan Yesus pagi hari ini Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan. Seperti rusa merindukan air, begitulah jiwaku merindukan Engkau.
katakan, ku berharap hanya kepadamu, dan kami menyembahmu. Ku sembah Kau Allah, Tuhan dan Rajaku. Katakan
segenap hatimu, katakan Yesus, Yesus. Mari panggil nama Yesus. Mari panggil nama Yesus, Bapak Ibu Saudara. Saudara siap bersorak-sorai bagi Tuhan kita pagi hari ini. Amin. Haleluya. Bagi tepuk tangan bagi bersama-sama bagi Tuhan kita. Kau
mengasihiku. Amin Tuhan.
ditandai dengan apa yang kita harus lihat? Apakah orang itu dipenuhi dengan lampu-lampu ketika dia berjalan? Bapak Ibu kalau pernah lihat ada foto-foto yang lagi viral yang dia kalau foto itu jadi dihiasi dengan lampu-lampu pohon Natal gitu. Apakah itu yang bisa dikatakan terang? Apakah hal seperti itu yang kita melihat bahwa dia orang Kristen yang hidup di dalam terang? Tidak. Hidup dalam terang, kita akan melihat hal-hal berikut di dalam kehidupan orang tersebut. Dan yang menjadi pertanyaannya, apakah hal ini ada di dalam kehidupan kita? Persekutuan dengan sesamanya. Persekutuan dengan sesamanya. Di dalam pembacaan kita tadi, 1 Yohanes 1 ayat yang ke-7. Jika kita hidup di dalam terang sama seperti dia yang di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Orang yang hidup di dalam terang akan menyukai persekutuan dengan sesamanya. Ada orang Kristen yang tidak mau, ada orang percaya yang tidak mau bersekutu dengan sesama orang percaya. Yang sangat umum kita lihat, tidak mau datang beribadah, tidak mau datang mungkin dalam ibadah rumah tangga atau persekutuan-persekutuan yang diadakan oleh gereja, tidak mau bergabung. Tapi dia orang Kristen. Dan kalau Natal atau acara besar datang, tapi kalau acara biasa tuh maksudnya biasa kayak kita datang beribadah, hari Minggu, persekutuan, doa, tidak datang. Itu perlu dipertanyakan. Karena firman Tuhan sendiri bilang, kalau kita hidup di dalam terang, sama seperti dia di dalam terang, maka kita peroleh, artinya kita menyukai dan harus ada persekutuan antara satu dengan yang lain. Seperti kita hari ini. Saya dan Bapak Ibu adalah anak-anak terang. Karena itu kita bersekutu bersama-sama. Amin. Menyukai persekutuan adalah orang yang hidup di dalam terang. Orang yang tidak hidup di dalam terang akan menghindari yang berkaitan dengan persekutuan. Kenapa? Tidak ada rasa nyaman. Entahkah itu alasan dia tidak menyukai orang itu, alasan dia kan banyak gereja yang banyak orang yang merasa, banyak orang yang pindah-pindah gereja itu karena mungkin merasa tidak diterima dan lain sebagainya. Gereja ini tidak pernah senyum, tidak pernah ini, orang-orang di dalamnya begini-begini. Enggak, sebenarnya kita perlu pertanyakan diri kita sendiri. Saya yang bermasalah atau orang-orang itu? Firman Tuhan jelas sekali mengatakan bahwa orang yang hidup di dalam terang itu akan hidup di dalam persekutuan. Namun kalau kita tidak bisa menempatkan diri kita di dalam persekutuan itu dengan berbagai alasan, ini gereja pilih kasih dan lain sebagainya, apakah kita bisa mengatakan bahwa kita adalah anak-anak terang yang sudah hidup di dalam Kristus? Saya percaya banyak dari kita yang menemukan yang seperti itu. Menghindari persekutuan, tetapi ketika ada acara-acara di luar, mungkin party dan lain sebagainya, arisan atau apa, lancar pergi. Tapi ketika kita datang beribadah, menghindari. Itu perlu kita pertanyakan diri kita sendiri atau mungkin orang yang dekat dengan kita. Nah, orang-orang seperti itu, firman Tuhan katakan, menunjukkan bahwa dia tidak hidup di dalam terang. Yang awalnya pindah gereja begini, gereja di sebelah begini, gereja di sini begini, orang-orangnya begini, mereka itu hanya memperhatikan ini, mereka itu pilih kasih, tidak pernah begini dan lain sebagainya. Berawal dari situ, akhirnya tidak lagi datang beribadah. Akhirnya siapa yang bukan gereja yang dia salahkan, dirinya sendiri, dia kehilangan. Tidak pernah datang bersekutu, tidak pernah
kita mengatakan yang A begini, yang B begini. Perlu pertanyakan diri sendiri. Apakah saya yang tidak bisa bersekutu dengan orang-orang percaya? Entahkah dia merasa dihakimi waktu ada orangnya, ada pendeta yang khotbah, ataukah dia merasa tidak serak dengan pujian? Banyak hal yang perlu dipertanyakan di situ adalah dirinya sendiri. Belajarlah untuk tidak menyalahkan orang lain atas apa yang kita alami. Pertanyakan diri kita sendiri. Yang pernah dikatakan evangelis Mirna, introspeksi diri. Kemudian yang kedua berikutnya, hidup dalam terang. Kita akan melihat ini dalam kehidupannya. Ialah hidup dalam kebaikan, keadilan, kebenaran, dan kejujuran. Saudara hidup di dalam kebaikan, saya melihat orang-orang di sini penuh dengan kebaikan. Keadilan, saya percaya kita semua adil. Tapi di luar sana banyak orang yang tidak adil. Entahkah di dalam hukum atau apapun itu. Banyak orang yang tidak adil. Kebenaran dan kejujuran. Coba kita buka di dalam Efesus pasal 5 ayat yang ke-9. Efesus 5 ayat yang ke-9. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Terang berbuahkan kebaikan, keadilan dan kebenaran. Saudara mengakui diri saudara adalah anak terang. Saudara harus hidup di dalam kebaikan, keadilan dan kebenaran. Saya dan Bapak Ibu mengakui kita adalah anak-anak terang. Karena Tuhan kita adalah terang, kita harus berbuah, hidup di dalam kebaikan, keadilan dan kebenaran. Kita bisa mengatakan kita baik, tapi belum tentu. Kita bisa mengatakan kita adil, tapi belum tentu di mata Tuhan. Kita bisa mengatakan saya sudah hidup benar, tapi belum tentu menurut ukurannya Tuhan. Karena itu berusaha. Saya sampaikan firman Tuhan ini bukan karena saya merasa saya sudah hidup di dalam kebaikan, bukan karena saya merasa sudah adil dan penuh dengan kebenaran. Tidak. Tapi firman Tuhan disampaikan itu untuk kita belajar bersama-sama. Diingatkan, diberi semangat kembali untuk berbuah di dalam kebaikan, keadilan dan kebenaran. Kemudian di dalam Amsal pasal 2 ayat 9. Amsal 2 ayat yang ke-9. Maka engkau akan mengerti tentang kebenaran, keadilan dan kejujuran, bahkan setiap jalan yang baik. Ini lanjutan dari ayat yang tadi. Kita pindah ke nas yang lain. Hidup dalam kebaikan, keadilan, kebenaran dan kejujuran, maka engkau akan mengerti. Sekali lagi dikatakan di sini, kebenaran, keadilan, kejujuran, bahkan setiap jalan yang baik. Setiap jalan yang baik kita akan pahami. Setiap jalan yang baik akan menyertai kita. Keadilan harus ada di dalam kehidupan orang percaya. Saudara tahu bahwa saudara percaya kan bahwa kita ini adalah anak-anak terang? Amin. Ada yang merasa dirinya bukan anak terang? Orang percaya, saya ingatkan kita sudah dimeteraikan dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Engkau adalah orang-orang kudus. Engkau jatuh, engkau bangun, engkau tetap orang kudus. Jangan biarkan diri terintimidasi, tapi lawan semua itu dan tetap berjuang.
Tapi bukan berarti kita harus merasa diri kita sempurna. Oh, saya kan orang kudus, saya kan jadi tidak pernah merasa tidak pernah mengakui dosa di hadapan Tuhan. Tidak. Karena setiap detik kita manusia bisa lalai. Saudara dan saya adalah orang-orang yang hidup di dalam terang. Dimanapun kita berada, di dalam pekerjaan kita, apapun yang kita lakukan, kemanapun kita pergi, tanaman ini di dalam kehidupan kita, yaitu hiduplah di dalam kebaikan. Orang jahat sama kita, hal yang sering kita dengar, orang jahat sama kita, kita harus tetap baik. Susah sekali. Orang tidak berlaku adil sama kita, kita harus tetap adil sama dia. Orang tidak jujur sama kita, kita harus tetap jujur. Sulit ya, ketika kita mengetahui seseorang sudah tidak berkata jujur sama kita, mungkin kita akan menghindari orang itu, atau mungkin kita akan melakukan hal yang lebih buruk. Karena itulah sifatnya manusia. Tapi firman Tuhan ingatkan kita hari ini, saudara mau hidup di dalam terang, hiduplah di dalam keadilan, kebenaran, dan kejujuran. Kita berjuang bersama-sama, saling mendoakan satu sama yang lain. Berikutnya, orang yang hidup di dalam terang, hal ini akan terlihat di dalam kehidupannya. Hidup dalam iman dan kasih, dan bertopangkan pengharapan keselamatan. Hidup di dalam iman, kasih, dan bertopangkan pengharapan keselamatan. 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-8. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju zirakan iman dan kasih, berbaju, pakai baju iman dan kasih, berketopangkan pengharapan keselamatan. Ini firman Tuhan katakan, siang berbicara tentang terang. Kita harus memakai baju iman dan kasih, dan berketopangkan pengharapan keselamatan. Itu menunjukkan dan akan membawa saudara dan saya kepada terang yang sesungguhnya. Itu menunjukkan orang itu adalah orang anak-anak Tuhan yang hidup di dalam Tuhan bersama Dia di dalam terang. Kasih iman dan kasih sudah sering sekali kita dengar. Hari ini tidak saya jelaskan kembali, karena itu tidak pernah berubah. Sejauh mana tentang kasih kita kepada sesama dan iman kita kepada Tuhan. Berbicara tentang terang, juga berbicara tentang iman kita dan bagaimana kita mengasihi sesama. Kasih, pengharapan keselamatan. Bapak Ibu jemaat Tuhan, itulah karena apa di dalam Matius pasal 5 ayat 14 Yesus berkata, kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Bapak Ibu adalah terang dunia, Yesus yang mengatakannya. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Jika ketiga hal yang sudah kita lihat di atas tadi ada di dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu, itu tidak mungkin tersembunyi. Orang-orang pasti melihat. Dan tanpa engkau berkata, kau harus percaya sama Tuhan, tanpa engkau mengatakannya, orang melihat itu. Ketika Roh Kudus bekerja, engkau bisa memenangkan jiwa bagi Tuhan. Engkau adalah terang bagi dunia, membawa kasih itu, keadilan, kebaikan, pengharapan, persekutuan itu kepada dunia.
maka dunia akan melihat cahaya itu muncul di dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu. Amin. Namun Bapak Ibu jemaat Tuhan, orang percaya masih bisa dikatakan hari-hari ini kalau dilihat itu prihatin, sebab karena banyak orang yang lebih suka kegelapan. Kembali lagi, firman Tuhan sudah jelas mengatakannya, namun masih banyak orang yang menyukai kegelapan. Coba buka Yohanes 3 ayat 19 sampai 21. Yohanes 3 ayat 19 sampai ke 21. Saya akan bacakannya untuk kita. Dan inilah hukum itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Jadi bukan saya yang mengatakannya. Sebelum saya sampaikan ayat ini, saya bilang orang-orang itu prihatin. Manusia itu sebenarnya sangat kasihan. Karena apa? Sebab apa? Mereka lebih suka yang namanya kegelapan. Firman Tuhan yang bilang, lebih suka kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat membenci terang dan tidak akan datang kepada terang itu. Kenapa banyak manusia, kenapa banyak orang Kristen yang tidak datang kepada terang itu? Karena dia berbuat jahat. Jadi dia benci itu terang, benci yang namanya persekutuan, tidak suka yang namanya keadilan, tidak menyukai yang namanya kebenaran, tidak mau hidup di dalam kejujuran, tidak mau hidup di dalam kasih, tidak mau hidup di dalam kebaikan. Membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Banyak orang yang tidak mau datang beribadah karena merasa dia tidak cocok. Tapi yang disalahkan apa? Gereja, penatua, anak-anak gembala. Kalau di gereja-gereja asal gereja saya, itu biasa bisa selalu berbicara tentang anaknya begini kok, mungkin umum, anaknya begini kok, anaknya pegembala begini kok. Padahal dia yang tidak menyukai yang namanya persekutuan, karena firman Tuhan jelas katakan supaya perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Ayat yang ke-21, tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatannya dilakukan di dalam Allah. Barang siapa saja yang hidup melakukan yang benar, ia akan datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatan yang dilakukannya di dalam Allah nyata. Dia sudah hidup di dalam kebenaran, dia datang kepada terang itu, bertumbuh bersama melalui persekutuan, hidup di dalam kasih, kebenaran, keadilan, kejujuran, iman, bertopang, berbaju, memakai baju kebenaran itu, supaya nyata itu semua di dalam Allah. Saudara dan saya menyukai persekutuan. Amin. Saya juga percaya setiap kita yang ada di sini adalah orang-orang yang telah hidup di dalam persekutuan, hidup di dalam kasih. Saudara mengasihi musuh saudara. Saudara berbuat baik kepada orang yang memperjahat. Amin. Saya masih 50-50. Tidak. Karena itulah yang firman Tuhan katakan. Bersyukurlah saudara kalau saudara sudah hidup di dalam ketiga hal ini. Artinya kita semua bergandengan tangan, bertahan, berjuang bersama-sama menerangi dunia yang penuh dengan kegelapan. Amin.
Saya percaya, saya berdoa setiap kita sepanjang tahun ini akan hidup di dalam terang. Anak-anak saudara akan tumbuh di dalam terang, menjadi terang dimanapun dia berada. Setiap kata kita imani itu terjadi dalam kehidupan kita. Karena itu jangan pernah mengatakan hal-hal yang tidak baik di dalam kehidupan. Engkau mengatai anakmu yang tidak baik, jangan salahkan itu kalau itu terjadi suatu saat. Saya sudah banyak melihat hal itu. Tahun ini kita hidup di dalam ketiga hal yang sudah kita pelajari. Saya tidak akan menyebutkannya ulang, karena saya percaya itu tertanam baik di dalam pikiran saudara. Biarlah kita mengawali tahun ini dengan baik bersama dengan Tuhan, dan sampai akhirnya kita menyambut tahun selanjutnya tetap hidup di dalam terang. Amin. Tetap hidup di dalam persekutuan, tetap hidup di dalam iman, kasih, keadilan, kebenaran. Orang boleh berlaku tidak adil sama kita, orang boleh berlaku curang, tapi mari kita sebagai orang yang percaya tahan, sabar, kasih itu tunjukkan kepada mereka. Amin. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan untuk kita pada siang hari ini. Mari kita satu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami bersyukur Tuhan, karena Tuhan begitu dahsyat di dalam kehidupan kami. Tuhan, terima kasih untuk hikmat, kebijaksanaan, pertolongan Tuhan nyata di dalam setiap pribadi kami. Tuhan, mampukan kami untuk menerima firman Tuhan ini, dan biarlah ini tumbuh di dalam setiap hati kami, di dalam kehidupan kami, menjadi pedoman bagi kami. Biarlah kami semua hidup di dalam kasih Tuhan, menyukai persekutuan, hidup di dalam keadilan, kebenaran, kasih, agar dunia bisa melihat terang yang daripada Tuhan melalui kehidupan kami. Tolong kami Bapa di surga, karena kami tidak mampu tanpa Tuhan. Kami butuh Tuhan senantiasa, dan layakkan setiap kami untuk menerima urapan pertolongan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba-Mu stop menyampaikan firman Tuhan pada siang ini. Biarlah Roh Kudus Tuhan bekerja di dalam setiap kami. Ampuni hamba-Mu jika berbagai hal tidak berkenan di hadapan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus mengucap syukur dan memberkati umat-Mu di dalam nama Tuhan.
Penghadirannya pada pagi siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih juga untuk pelayanan hambanya Evangelis Elizabeth. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mendengarkan beberapa pengumuman. Ya, kembali kita akan beribadah tempat ini minggu depan. Di minggu pertama di bulan Maret ada perjamuan kudus jam 10 pagi dan kita akan dilayani oleh hambanya Bapak Gembala, Bapak Pendeta Franz Joseph. Kemudian ibadah sekolah minggu dan remaja setiap hari minggu jam 10 pagi juga di tempat ini. Puji Tuhan, itu saja pengumuman. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu Saudara kita berdoa bersama bersama-sama. Sekali lagi kita satukan hati dan berdoa bersama. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi siang hari ini kami sudah boleh memuji menyembah Tuhan, bahkan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya semua itu tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi firman Tuhan yang sudah ditaburkan boleh menjadi rema dalam hidup kami, berakar, bertumbuh dan berbuah lebat dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh menjadi anak-anak terang dimanapun kami berada. Berkati hamba-Mu Evangelis Elizabeth yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Pakai kehidupan hamba-Mu lebih dan lebih lagi Tuhan. Di dalam masa mudanya Tuhan berkati sehingga boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Kami berdoa dia mengalami sakit pembengkakan pada gusinya saat ini, di dalam nama Yesus, oleh kuasa darah Yesus, semua sakit penyakit disembuhkan dalam nama Yesus. Dia boleh menjadi sehat kembali dan boleh melayani Tuhan dengan baik, dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati keluarganya, berkati orang tua, berkati saudara-saudaranya dimanapun mereka berada. Kami juga berdoa menyerahkan jemaat Tuhan yang hadir pagi hari ini, pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga, orang tua, suami, istri, anak-anak, pemuda-pemudi, remaja. Kami berdoa Tuhan, biarlah berkat Tuhan melimpah atas jemaat-Mu Tuhan yang hadir pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, Engkau menyertai, Engkau memberkati, Engkau melimpahkan jemaat-Mu dengan kasih dan kesetiaan Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk apapun yang jemaat-Mu kerjakan, baik itu usaha pekerjaan mereka, Tuhan buat berhasil dalam nama Yesus. Mereka yang masih sekolah juga Tuhan berkati dalam nama Yesus. Tuhan terima kasih. Kami berdoa menyerahkan gereja-Mu di tempat ini, GBI Anugerah, ke dalam tangan-Mu. Berkati Bapak Gembala, berkati Ibu Gembala, berkati semua hamba-hamba Tuhan yang mengambil bagian pelayan di tempat ini. Tuhan Yesus, biarlah hikmat yang daripada Tuhan senantiasa tercurah pada setiap hamba-hamba-Mu ini. Tuhan, biarlah lewat gereja-Mu di tempat ini ada banyak jiwa-jiwa boleh mengenal-Mu sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka. Tuhan, berkati setiap program-program ibadah kami. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang mengambil alih segala sesuatunya, dan biarlah semuanya Tuhan memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus menyerahkan jemaat Tuhan yang tidak sempat hadir pagi hari ini. Mungkin mereka sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Mereka Tuhan yang sudah mulai melupakan ibadah, Tuhan Engkau jamah hati mereka. Biarlah Tuhan Yesus membawa langkah mereka kembali untuk boleh beribadah di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat persembahan umat-Mu yang sudah diberikan pagi hari ini. Engkau memberkati korban syukur umat-Mu Tuhan. Berkati berkali lipat ganda apa yang mereka tabur di tempat ini. Bahkan mereka yang mengembalikan milik Tuhan. Tuhan, kami berdoa sesuai dengan janji firman Tuhan. Engkau membukakan mereka tingkap-tingkap langit-Mu. Engkau mencurahkan berkat-Mu atas setiap usaha pekerjaan rumah tangga mereka. Dan biarlah Tuhan, Engkau menjauhkan dari belalang-belalang pelahap dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami percaya setiap persembahan yang diberikan boleh dipakai untuk kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Tuhan, kami berdoa bagi tempat ini Tuhan. Engkau memberkati tempat ini, memberkati pemilik tempat ini. Dan kami berdoa biarlah mereka juga boleh mengenal Tuhan secara pribadi. Tuhan terima kasih, kami percaya bahwa setiap pujian penyembahan, bahkan setiap firman Tuhan yang sudah ditabur tempat ini, mereka yang mendengarkannya, mereka yang
lewat di tempat ini dan mendengarkannya. Kami percaya mereka juga diberkati Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa Engkau mengirimkan jiwa-jiwa ke tempat ini Tuhan. Kirimkan jiwa-jiwa dari utara, timur, selatan, barat, kota Makassar untuk boleh sama-sama kami beribadah kepadamu. Kami berdoa menyerahkan juga kota kami ke dalam tangan-Mu, kota Makassar, Sulawesi Selatan. Tuhan berkati Bapa, Tuhan melindungi kota dan bangsa kami. Tuhan memberkati, biarlah Tuhan roh takut akan Tuhan curahkan atas kota kami. Berikan keamanan, berikan damai sejahtera, berikan perlindungan-Mu. Kami juga berdoa bagi Indonesia Tuhan. Tuhan memberkati Indonesia Tuhan, memberkati bangsa kami, memberkati pemerintahan kami. Roh takut akan Tuhan menyertai setiap pemerintahan kami, dari jajaran tertinggi sampai jajaran terendah. Biarlah Tuhan Yesus Engkau yang mengambil alih, dan biarlah bangsa ini Tuhan boleh sungguh-sungguh Tuhan mengenal Tuhan secara pribadi. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat pagi hari ini, dan kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Sekarang kita makin berdiri Bapak Ibu Saudara, kita akan menutup ibadah kita pagi siang hari. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan saja. Haleluya, haleluya. Injil yang terbuka, yang dapat dilihat dan dibaca oleh banyak orang. Biarlah kesungguhan dari umat Tuhan menjadi terang dan garam dunia lewat kehidupan mereka di dalam keluarga, di dalam rumah tangga, di dalam studi, di tempat mereka bekerja, bahkan dimanapun mereka berada. Biarlah mereka menjadi terang dan garam dunia lewat kehidupannya. Berkati mereka semuanya Tuhan. Berikan yang terbaik, takut akan Engkau, membuka hati, bahkan mengangkat tangan, tanda kami tak mampu. Dan saat itu Engkau turun tangan membantu kami, memberikan kami kehidupan yang seperti Engkau kehendaki. Berkati hamba-Mu yang sudah menjadikan
Berikan dia hati yang terbuka untuk engkau, mengasihi engkau, bahkan dipimpin oleh engkau, sehingga hikmat, kemampuan yang datang dari Tuhan menyertai dia, sehingga dia boleh menjadi terang dalam keluarganya, di dalam studinya, di tempat kuliahnya, dimanapun dia berada. Dia adalah terang dunia Tuhan, yang dapat dilihat banyak orang lewat kehidupannya, lewat studinya. Tuhan menjadikan dia terang dunia. Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba. Hamba percaya benih firman itu tidak kembali dengan sia-sia, tapi benih firman itu sudah jatuh di dalam hati yang subur, tertanam dan bertumbuh, berakar dan berbuah lebat, berhormat kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus buat kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Kami percaya Engkau ada bersama dengan kami. Engkau sudah mendengar, memberkati pujian penyembahan kami. Bahkan setiap kami sudah diberkati oleh firman-Mu, sehingga setiap kami yang dalam dengan lemah sudah dikuatkan oleh firman-Mu, yang terbelenggu sudah dilepaskan oleh kuasa darah-Mu, bahkan yang susah sudah dihiburkan oleh Roh Kudus-Mu. Dan yang datang dengan berbagai sakit penyakit, setiap kami yang percaya kepada-Mu, kami percaya bahwa kuasa penyakit sudah dikalahkan di atas kayu salib, dan oleh bilur-bilur-Mu setiap kami sudah sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Sebelum kami berpisah untuk bertemu kembali di waktu yang datang, izinkan hamba-Mu memohon berkat-Mu bagi umat-Mu yang Kau kasih. Mari umat Tuhan yang dikasihi Tuhan, angkat imam percaya-Mu dengan mengangkat kedua belah tangan-Mu ke hadapan-Mu untuk menerima berkat. Diberkatilah Engkau di kota, diberkatilah Engkau di ladang, diberkatilah buah kandungan-Mu, diberkatilah tempat adonan-Mu, diberkatilah keluar masuk-Mu. Dibiarkan musuh-Mu maju berperang melawan dan pukul kalah oleh-Mu, dan apa yang sedang Engkau kerjakan Tuhan berkati, sehingga Engkau menjadi kepala dan Engkau menjadi ekor. Engkau semakin naik dan tidak pernah turun, bahkan mulai pagi siang hari ini sampai kekal selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan, dilindungi, disertai, dan dipelihara Tuhan. Sama-sama kita katakan.